Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reka Saputra. Beberapa bulan ini kita dikagetkan dengan maraknya kejadian atau maraknya terjadi kasus keracunan yang diderita oleh para siswa di sekolah. Kasus ini terjadi di berbagai daerah, di berbagai tingkatan sekolah, mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Dan yang paling mengagetkan adalah para siswa itu keracunan bukan dengan jajanan di sekolah atau ulah pedagang yang nakal, tetapi keracunan karena program makan gizi gratis. Makanan bergizi harusnya sehat kan? Harusnya sehat kan? Tapi kenapa bisa keracunan? Dan jumlahnya bukan sedikit, banyak sekali. Bahkan data JPPI menyebutkan bahwa korban yang menderita keracunan terhadap program ini mencapai 5.300 siswa yang keracunan. Gila gitu. 5.000 siswa keracunan dalam waktu beberapa bulan. Diduga penyebabnya adalah terkontaminasinya bakteri pada makanan yang disajikan kepada para siswa. Diduga proses masak, tempat penyajian, serta pendistribusian menjadi sebab utama terjadinya kasus ini. Artinya apa? Artinya pemerintah belum benar-benar siap dalam menjalankan program ini. Padahal program ini adalah salah satu program unggulan pemerintah yang digembor-gemborkan dari saat kampanye, masih masa kampanye digembor-gemborkan makan bergizi gratis. Tujuannya bagus, niatnya bagus, bahkan programnya juga bagus, tetapi niat yang bagus, program yang bagus, tujuan yang bagus, yang baik tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan cara yang baik, cara yang bagus. Sekarang percuma gitu kalau hanya niat saja yang baik, tapi menjalankannya sembarangan. Lalu dengan kasus ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah itu sendiri. Atau lebih spesifik, Presiden Prabowo. Yang mempunyai ide, yang mempunyai gagasan terkait program ini. Kenapa Presiden? Kenapa harus yang mempunyai ide tentang atau yang mempunyai gagasan tentang program ini yang paling bertanggung jawab? Padahal kan bisa saja penyebabnya adalah dari penyedia makanan atau orang-orang yang bekerja di dapurnya. Gini, karena seharusnya pemerintah sebelum menjalankan program ini, tentu persiapan sebelum itu, persiapan pendukungnya harus sudah benar-benar siap, harus sudah benar-benar matang, mulai dari sumber daya manusianya yang mengeksekusi makanan, infrastrukturnya juga harus benar-benar sudah siap. Kan ada kabar bahwa eh, banyak dapur penyedia G ini tidak higienis gitu. Jadi bukan hanya dari bahan bakunya saja yang tidak higienis, tapi tempatnya juga tidak higienis. Yang salah satu jadi penyebab maraknya terjadi keracunan pada para siswa. Karena aneh juga gitu, kan anggarannya cukup besar ya. Tahun ini aja, tahun 2025 itu sekitar kalau nggak salah 71 triliun anggarannya. Dan rencananya tahun depan, tahun 2026, akan dinaikkan anggarannya menjadi kurang lebih kalau nggak salah 350 triliunan. Dengan anggaran yang sebesar itu, masa persiapannya seperti ini? Gitu. Sangat buruk. 5.000 loh korbannya yang keracunan, bukan sedikit. Dan di berbagai daerah. Di berbagai daerah. Kalau hanya satu daerah yang keracunan, berarti
pengelola daerah itu ya saja yang bermasalah. Tapi kalau sudah berbagai daerah berarti ada sistem yang tidak jalan. Entah pemilihan orang-orang yang bekerjanya atau pemilihan bahan bakunya, penyedia makanannya, atau peralatan yang digunakannya yang bermasalah. Tentu pemerintah pusat harus mengusut tuntas kasus ini. Dia yang harus tanggung jawab, dia yang harus mencari di mana titik masalahnya dan bagaimana solusinya. Apakah program ini harus tetap berjalan atau tidak dengan 5.000 siswa yang keracunan. Tentu para siswa itu akan timbul rasa ragu dengan program ini. Bahkan para orang tuanya pun sendiri akan merasa ragu untuk membiarkan anaknya memakan makanan tersebut. Tujuan program ini kan Presiden Prabowo ingin memperbaiki atau mengatasi gizi buruk yang terjadi pada anak-anak di Indonesia dan mengurangi atau mengatasi kasus stunting di Indonesia. Kalau menurut saya orang awam gitu, untuk mengatasi gizi buruk di Indonesia serta stunting tidak sesimpel hanya memakan atau hanya memberikan makanan bergizi gratis di sekolah, yang mana di sekolah kan cuma 5 hari dan dikasih 1 hari sekali. Tetapi banyak faktor yang harus diperbaiki, mulai dari rumah harus memberikan edukasi kepada para orang tua bagaimana makanan apa yang harus diberikan kepada anak-anaknya, makanan sehat yang bagaimana supaya tidak sembarangan. Lalu cara mengedukasi orang tua cara memilih bahan makanan yang bagus, yang baik, tidak asal membeli makanan di warung atau di pasar gitu. Tentu harus memilih tempat yang higienis dan bahan bagaimana yang masih layak gitu, yang masih layak dikonsumsi. Tidak hanya mencari harga yang paling murah. Tentu harga bahan makanan pun menjadi salah satu faktor yang harus diatasi oleh pemerintah, karena dengan naiknya bahan-bahan makanan menjadikan orang-orang atau masyarakat itu mencari yang lebih murah. Kualitasnya tidak baik, tapi karena harganya murah maka ya dibeli saja. Itu yang pertama di rumah, lingkungan. Terus di sekolah sendiri pun kantin-kantin atau jajanan-jajanan di sekolah itu harus difilter gitu. Karena sekarang percuma pemerintah ngasih makan bergizi gratis sehari sekali, tetapi setelah itu waktu istirahat atau waktu pulang sekolah para siswa itu jajan sembarangan, mulai goreng-gorengan atau apalah, itu kan unik-unik gitu ya. Di sekolah itu, jajanan sekolah itu terkenal dengan keunikannya dan bermacam-macam dan enak gitu. Tapi untuk kesehatan belum tentu baik. Nah, itu juga harus diatasi bagaimana cara memfilternya, atau pemerintah menekankan kepada para sekolah untuk mengadakan satu kantin tapi yang menjual makanan sehat. Setidaknya gitu para siswa ada opsi lain gitu selain untuk jajanannya. Lalu yang harus diatasi juga adalah kehigienisan warung-warung, terus pasar yang menjadi tempat para orang tua membeli bahan makanan untuk anak-anaknya, untuk makan anak-anaknya. Kita tahulah di pasar bagaimana. Kadang tempat makanan, jongkol-jongkol sayuran atau bahan makanan yang lain itu hanya berjarak
tidak jauh dari tempat gundukan sampah yang ada di pasar. Tentu kan untuk kesehatan tidak baik, kehigienisan tentu tidak higienis. Bagaimana pemerintah untuk menekan pengelola pasar supaya mengatasi masalah tersebut dari segi kebersihan? Karena kan yang jualan di pasar, mereka itu hanya menyewa atau membeli jongkok, terus disediakan tempat pembuangan sampah oleh pengelola pasar. Berarti pengelola pasar seharusnya menyediakan tempat khusus pembuangan sampah agak jauh dari jongkok-jongkok yang menjual bahan makanan itu. Apalagi di pasar tradisional kan. Bahkan di dalam pun, di jongkoknya pun kadang sampah di mana atau makanan buruk. Pembuangan makanan buruk itu, pembuangan makanan yang sudah busuk itu di mana saja gitu. Di dalam pasar. Dan kalau pemerintah ingin mengatasi masalah stunting, itu sebetulnya harus dari masih sangat kecil, dari bayi. Berarti harus melakukan edukasi kepada calon orang tua. Bagaimana cara menghindari stunting pada anaknya. Nah, kan kebetulan saya juga punya anak yang masih kecil gitu. Jadi tiap minggu harus ke posyandu untuk ditimbang. Kami kan para orang tua itu berharap ketika kami membawa anak kami ke posyandu itu bukan hanya ditimbang, bukan hanya diukur, ditimbang kiloannya saja. Oh, bulan ini naik, bulan ini kenapa turun? Hanya seperti itu saja. Tetapi kami perlu edukasi dari pihak yang berada di posyandu. Perkembangan anak kami ini sudah benar tidak? Di umur segini, anak kami ini harus bisa apa? Di umur 1 tahun harus bisa apa? Di umur 2 tahun harus bisa apa? Apakah anak kami sudah mencapai target-target itu belum? Kalau belum, apa yang harus kami lakukan? Karena gini, ada tetangga saya kebetulan. Anaknya itu sudah 3 tahun lebih, tapi belum bisa bicara gitu. Dia rutin tiap minggu ke posyandu, rutin. Tetapi pihak posyandu itu tidak tahu, nggak ngeh, atau memang nggak tahu anak 3 tahun itu harusnya sudah bisa ngomong gitu. Harus bisa diajak ngobrol. Tidak diberitahu harus bagaimana orang tuanya. Tidak diberitahu, oh ini ya, anak ini terlambat atau gimana gitu. Bahkan karena apa? Kalau di daerah saya itu bidannya itu jarang datang. Orang yang seharusnya tahu perkembangan anak itu jarang datang. Jadi sering yang ada di posyandu itu cuma RT, RW, para kader gitu. Yang mungkin mereka juga tidak tahu bahwa perkembangan anak ini di umur segini harus bisa apa, harus bagaimana. Bukan hanya ditimbang kiloan saja. Oh, bulan ini naik sekian ons. Terus 1 bulan kemudian datang lagi, oh bulan ini menjadi turun. Kenapa turun? Apa makannya jadi kurang atau bagaimana? Itu saja. Ditimbang kiloannya naik atau tidak, terus diukur tinggi. Tidak ada, jarang melakukan edukasi apapun. Hanya sekedar itu. Kan kalau ditimbang saja, kita juga punya gitu timbangan kiloan di rumah. Kita juga bisa gitu nimbang sendiri, ngilo sendiri anak kita. Ngukur sendiri kita bisa gitu. Yang kita perlukan adalah edukasi. Perkembangan anak kita ini sudah sampai mana sih? Ada yang kurang atau tidak? Edukasi seperti itu yang kami butuhkan gitu di posyandu itu.
Dan minggu kemarin, kata istri saya di posyandu itu ada penyuluhan jadi posyandu itu untuk semua usia gitu. Jadi dari ompong ke ompong kembali gitu, akan ditimbang atau apa di posyandu gitu. Lalu kalau ada kasus di rumah tangga, ada masalah di rumah tangga, bisa diadukan atau dilaporkan ke posyandu. Nanti posyandu akan menindaklanjuti masalah tersebut gitu. Saya langsung diam gitu, mikir, lah ngurus bayi aja kan cuma nimbang doang gitu. Apalagi ini ditambah bebannya, ditambah tugas-tugas yang ada di posyandu itu. Kalau kata saya mah gitu, daripada nambah dulu tugas, mending konsisten dulu lah gitu. Yang ada di posyandu itu jangan satu bidan, tapi ada 2 atau 3 bidan gitu, ditugaskan di satu posyandu itu. Lalu sebulan sekali gitu kirimlah ahli gizi untuk mengedukasi para orang tua, nih makanan bayi itu harusnya seperti ini, cara ngukur gizinya seperti ini gitu. Untuk mengedukasi. Jadi untuk mengatasi stunting dan gizi buruk itu kompleks gitu. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita tunggu perkembangan dari pemerintah bagaimana. Semoga ada solusi yang terbaik untuk program ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.